Pemirsa, untuk kesekian kalinya kasus pembebasan lahan mengakibatkan ketegangan. Tanggal 22 Mei lalu, warga Condet Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur geram akibat tanahnya dipatok untuk normalisasi Kali Ciliwung. Puluhan warga Condet, Jakarta Timur berdemo menolak normalisasi Kali Ciliwung tanpa izin 22 Mei lalu melihat adanya aktivitas pengerukan dari eskavator. Sebagian warga langsung memberhentikan eskavator yang tengah beroperasi. Pihak pekerja normalisasi kali terpaksa menghentikan pengerukan sementara karena warga menolak normalisasi. Warga menilai pihak kontraktor dan pemerintah membuat patok pengerukan sepanjang 5 km dari bibir sungai tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Tak hanya itu, warga juga mencabut patok yang sudah ditentukan untuk areal pengerukan normalisasi Ciliwung. Ya, kita lanjutkan dialogin masih dengan Mas Yoga dan juga ada Ketua Pelaksanaan Celoteh Ciliwung, Dani Pratomo. Saya ke Mas Dani dulu, Mas Yoga. Ini kalau Mas Dani, kebalik bahwa tadi Anda mengatakan kalau mungkin Ciliwung bisa ngomong apa yang akan dia ungkapkan. Nah, ini kan kebiasaan buruk, kalau Anda lihat kebiasaan buruk sebagian masyarakat khususnya di Jakarta dalam membuang sampah ini kan ke kali khususnya makin banyak. Nah, ditambah dengan adanya perumahan-perumahan yang berada di pinggir Kali Ciliwung. Dalam acara ini tadi kalau kata Mas Yoga, salah satu masalahnya adalah sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Apakah kali ini juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bekerja sama membersihkan Kali Ciliwung? Nah, makanya jadi acara kami kenapa mengajak tiap KPC, karena para KPC ini yang paling mengerti masyarakatnya, jadi yang paling ngerti warga sekitar. Mereka lah yang menggerakkan masyarakat sekitar untuk membersihkan sungai. Jadi dari kami, dari Green Smile sendiri hanya membantu memfasilitasi, mempertemukan dengan Pemda DKI untuk support masalah fasilitas bersih-bersihnya seperti perahu, truk sampah, germor dan sebagainya. Tapi yang membersihkan memang dari masyarakatnya sendiri. Oke, nah Anda melihat apa yang dari yang sudah dilakukan saat ini, apa sih sebenarnya menurut Anda masalah yang menyebabkan sampah-sampah ini tidak terselesaikan di Kali Ciliwung? Sebenarnya ini kenapa sampah tidak selesai-selesai ya di Ciliwung ini karena masalah perilaku sebenarnya. Nah, kita ingin mempromosikan masalah daur ulang sampah kepada masyarakat. Jadi bagaimana sampah plastik yang seharusnya bisa dikelola menjadi nilai yang menjadi sebuah barang yang mempunyai nilai jual atau mengurangi penggunaan plastik yang pada akhirnya menjadi sampah. Nah, melalui Celoteh Ciliwung ini kami tidak hanya bersih-bersih, kita juga ingin mempromosikan kegiatan seperti itu tadi, masalah daur ulang ataupun masalah mengurangi plastik yang pada akhirnya jadi sampah. Oke, baik. Nah, ini kan Anda mengatakan bahwa titik-titiknya dari Tanjung Barat sampai Bidara Cina ya. Ini adakah titik-titik lain misalnya seperti ya? Bukan. Ini dari Kelurahan Lenteng Agung, Tanjung Barat, Cijantung hingga Kelurahan Bidara Cina Kampung Melayu. Iya, Bidara Cina Kampung Melayu. Ini tidak sampai ke Kampung Pulo? Enggak, di sana tidak ada KPC yang kebetulan concern masalah Ciliwung. Jadi kami hanya mengajak yang memang sudah ada komunitas-komunitas peduli Ciliwung. Oke, yang sudah ada komunitas-komunitas Ciliwungnya. Nah, saya kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini kan tadi kalau kata Mas Dani, dia merasakan salah satu masalahnya adalah perilaku masyarakat. Nah, terkait dengan perilaku masyarakat tadi, ini kita lihat aksi bersih-bersih yang sudah dilakukan juga masyarakat dan pemerintah adalah dengan membuat penataan pemukiman kepada masyarakat. Juga tadi ada pembebasan lahan. Tapi kalau kita lihat pembebasan lahan ini kan masyarakat ricuh juga dengan pembebasan lahan. Ini jadinya dilema ini, mau dibersihin ricuh, nggak dibersihin banjir. Nah, ini gimana Mas? Ini persoalan utamanya sebenarnya di tingkat sosialisasi ya. Kalau kita perhatikan bahwa kalau kita lihat pasca banjir Januari, Februari kemarin, sebenarnya sudah ada kebijakan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta juga dengan pihak Kementerian PU dan Dinas PU bahwa Kali Ciliwung rencananya akan dilebarkan. Kalau kondisinya sekarang ini kan sekitar 15-20 meter, Mbak. Nah, rencana akan dilebarkan 35 sampai dengan 50 meter yang mengakibatkan akan ada rencana relokasi terpaksa untuk penggusuran warga-warga di tepi bantaran Kali Ciliwung.
Nah, kalau kita perhatikan kalau sejak Februari sampai sekarang terjadi warganya melakukan resistensi, bisa dipastikan sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Padahal tahun ini ada 4 sungai yang akan direvitalisasi. Jadi selain Ciliwung ada Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Yang sekarang sedang mulai pada tahap pematokan tadi ya, pematokan dan mulai ada pengerukan. Nah, kalau tidak ada sosialisasi yang baik dari aparat maupun dinas terkait hingga tingkat kelurahan kecamatan tadi, bisa dipastikan akan terjadi resistensi warga. Artinya sungai tidak bisa dilebarkan dan kita siap-siap akan menghadapi banjir lagi nanti di akhir tahun. Ini satu soal. Nah, soal yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah saja. Ini membangun budaya baru ya. Bagaimana budaya baru tidak membuang sampah ke sungai aja, itu lebih dari 5-10 tahun tadi aja sulit kita merubah cara berpikir kita. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada instansi khusus yang mendampingi masyarakat dalam hal mengubah budaya terhadap pengelolaan sampah. Padahal dulu sempat ada bahwa kalau akan diberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah. Bahkan di Perda nomor 3 tahun 2013 itu sudah ada jelas bahwa contoh nih, bagi siapa warga yang membuang sampah ke sungai aja itu bisa kena denda sampai dengan 20 juta. Dan itu cuman akhirnya berlaku beberapa dan mungkin belum berlaku sampai sekarang ya. Dan hanya itu jadi masalah utamanya. Dan itu hanya di awal saja. Ini masalah juga perilaku masyarakat yang harus diubah seperti itu ya. Itu paling nomor 1. Jadi ada 3. Pertama, mau tidak mau harus edukasi ya, supaya masyarakat tidak membuang sampah saja dulu. Ini satu. Kemudian yang kedua, merubah cara pandang warga bahwa kalau dia masih tinggal di kali, jangan anggap kali tadi bagian belakang rumah mereka. Jadi bukan tempat membuang sampah, buang hajat dan segala macam kan di situ. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dan yang ketiga, mau tidak mau kalau ingin kita memutus mata rantai masalah sampah di sungai, mau tidak mau kita harus merelokasi warga di bantaran kali. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi ada 3 edukasi dan bagaimana mengubah cara pandang serta relokasi. Serta masih dengan Mas Dhani yang dari Green Smile di Komplek TNI Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa usai jeda berikut.